Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala, Surat As-Saffat, surat yang ke-37. Pada pagi hari ini, kalau tidak salah, masuk kepada ayat yang ke-33 kalau tidak salah. As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum yawma idzin fil 'adabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin innakum ladaikul adabin alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sampai di situ. Ayat yang lalu sekedar untuk mengingatkan kepada kita bersama, di mana intinya adalah orang-orang yang mengingkari, tidak meyakini adanya hari akhirat, sekaligus adanya pertanggungjawaban dan pembalasan, maka mereka inilah orang-orang yang selalu berbuat permusuhan, penentangan kepada dakwah yang disampaikan oleh Rasul dan yang disampaikan setelah Rasul oleh para ulama. Intinya mereka tidak beriman. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini menganggap hidup itu hanyalah sekarang. In hiya illa hayatuna dunya. Yang namanya hidup di dunia ini, setelah dunia ini berakhir ya habis. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita tidak akan dihidupkan, tidak akan dibangkitkan lagi. Hayhata, hayhata. Mustahil dan jauh itu daripada kebenarannya. Itu yang kedua. Yang terakhir kesimpulannya, lantaran mereka tidak percaya dan tidak beriman, tidak meyakini kehidupan akhirat, itu dasarnya kan kena tidak percaya kepada Allah. Allah Maha segala-gala, Allah Maha Kuasa. Walaupun telah berbagai macam ayat-ayat, baik ayat yang tertulis ataupun ayat yang tidak tertulis, alam, ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah, ada terpampang di hadapan mereka. Tapi karena yang buta itu bukan mata jasad mereka, tapi yang buta adalah mata hati mereka, sehingga kelam bagi mereka semua. Lebih parahnya lagi, mereka justru berusaha pula menghambat
menghalangi atau mencegah serta membawa serta orang-orang lain, yaitu anak buahnya, pendukung dan pendikingnya, atau rakyat jelata, untuk sama-sama menentang, memusuhi dakwah seruan itu. Dan mereka saling bantu-membantu, saling sokong-menyokong sesama mereka, baik sesama manusia ataupun sesama setan. Itu makanya nanti di akhirat kepada mereka dibilang malakum la tanasarun. Ayat 25. Malakum la tanasarun. Kenapa kamu hari ini tidak saling tolong-menolong, bantu-membantu, deking-mendeking, dukung-mendukung sebagai di dunia? Dulu di dunia kalian saling dukung-mendukung, bantu-membantu, menggalang segala macam yang digalang, menggalang prasetawan demi ini atas nama itu, bagana beginilah. Istilahnya mereka ta'awun alal ismi wal udwan. Mereka bekerjasama tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan serta penentangan. Nah, dibilang malakum la tanasarun. Ayat 5. Kenapa kamu tidak bantu-membantu sebagaimana kalian tolong-menolong, bantu-membantu, deking-mendukung di dunia dulu? Bahkan habis-habisan membentuk tim segala dan seterusnya. Ini namanya cemeh dan hinaan dia kira-kira. Dan yang disesatkan serta yang menyesatkan, yang menipu dan yang tertipu, sama. Di mana mereka saling tuding, saling menyalahkan, saling tunjuk-menunjuk, bahkan saling mengkutuk sesama mereka. Dan mereka lebih-lebih pengikut, menyesal, menyesal-menyesalnya karena mereka salah pilih kawan, salah pilih teman, bahkan nanti yang salah pilih dalam siapa yang akan dijadikannya ikutan. Masing-masing mereka akan memperoleh azab sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, mari kita masuk sekarang. Fa innahum yauma izin. Ayat 33. Maka sesungguhnya innahum yauma izin, pada hari itu, fil adabi, di dalam merasakan azab, mengalami azab, menerima azab, sama fil azab, mushtarikun, mereka istirak. Apa itu? Bersekutu, bersama-sama. Mereka memperoleh azab, sisa balasan sesuai dengan tingkat kedurhakaan, kebangkangan, permusuhan, penentang mereka. Nah, di sini para ulama menyebutkan kepada kita seberapa saham seseorang berbuat kejahatan, sejauh mana dia menentang, memusuhi, dia akan mendapat balasan sesuai dengan, karena mereka tidak akan dizalimi. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun juga. Artinya apa? Jika seseorang berbuat kejahatan, tidak akan dilebihi balasan kejahatan itu daripada kejahatan yang dilakukannya.
Sebab kalau dilebihkan balasan daripada perbuatannya, itu namanya zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi siapa saja. Sebaliknya, jika seseorang berbuat hasanah, justru dilipat gandakan balasannya. Karena Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia adalah Syakur. Syakur, Shin, Kaf, Wara. Syakur adalah yang memberikan balasan melebihi perbuatan amalan. Amalan yang sedikit dibalas dengan balasan yang luar biasa. Yang sifatnya sebentar di dunia dibalas dengan kenikmatan yang abadi. Dilipat gandakan. Ada afan katsirah. Kenapa? Karena Tuhan itu syakur. Sebaliknya, karena Dia Maha Adil, Dia tidak akan melebihi balasan orang yang berbuat jahat, melebihi kejahatannya. Tapi tetap siapapun yang bantu-membantu, tolong-menolong dalam berbuat keingkaran kedurhakaan, mereka sama-sama fil adabi musytarikun. Mereka sama-sama bersekutu pula di dalam menerima, merasakan azab. Itu dia, musytarikun. Inti kaji kita, sekelompok orang, satu negeri, kalau mereka satu negeri itu sama-sama bangkang menentang durhaka, memusuhi Rasul atau kebenaran atau dakwah, maka semuanya sama-sama mustarikun, bersekutu, memperoleh azab. Cuma bedanya, siapa yang sahamnya paling besar dalam kejahatan, mereka juga mendapat azab yang paling besar. Bahkan diam saja tanda restu, di pinggir-pinggir saja juga dapat balasan. Tambahannya, siapa yang menjadi pemula, induk angkang, dia di samping berdosa, dia juga memikul dosa orang yang mengikuti, menirunya. Nah, itulah bahaya seseorang bila berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat penentangan, permusuhan, lalu diikuti oleh orang lain, langsung atau tidak. Kalau langsung, dia yang berkuar-kuar, mengajak, menyeru, berusaha pula ada. Yang tidak langsung, dicontoh orang saja. Ini kata kawan dan guru saya dulu, kalau bek jahit, manduk-anduk supaya yang tiru orang, yang kecil-kecil kurang. Kalau dibuatkan perbandingan, sianu saya tidak ada. Aku kecek kawan dan guru saya, dan contoh pula. Baik kelihatan tidak boleh menanduk, baik terang-terang menanduk tidak boleh. Tapi begitulah. Sebab kalau seseorang berbuat kejahatan, nampak di orang lain, ditiru orang, dia dapat dua, dosanya sendiri dan dosa orang yang menirunya. Apalagi dia aktif mempropagandakan, seperti dosa media viral, memviralkan berbagai macam rekayasa, tipu daya, kebohongan, segala macam. Siapa yang membuat konten itu, siapa yang mendalanginya, siapa yang membiayainya, siapa yang merintis, dia akan mendapat dosa berlipat-lipat, karena nanti orang akan menyampaikan, kemudian disebar-sebarkan pula. Termasuk wasiat palsu. Siapa yang menyebarkan hadis ini 10 atau 20 sebaran akan begini, itu kan palsu. Banyak pula amai-amai yang tertipu. Karena amai-amai ini gampang dibujuk dan dirayu dengan fadilah-fadilah. Kemarin saya juga dapat dari guru, sebarkan kepada 20 teman
teman-teman. Jika ini diamalkan bagaimana, begini begitu. Hati-hati juga. Sesat orang kok. Jadi tidak semua konten-konten itu mentang-mentang ada hadisnya, mentang-mentang kata penceramah jangan langsung disebar. Tanyalah dulu kepada orang yang dianggap alim, dianggap tahu. Ini kami dapat kiriman, dapat chattingan. Boleh tidak disebarkan ini? Tanya dulu. Kalau ragu, disebarkan, kita sebarkan, kawan menyebarkan pula. Bahasa waknya baringkang-ingkang, badan dan tiang. Tambahnya, itu bahaya kalau kita menyebarkan atau ditiru atau diikuti dalam berbuat jahat. Tobatnya orang ini, di samping minta ampun kepada Allah, dia harus memperbaiki lagi kesalahan yang diumumkan. Saya minta maaf kepada teman-teman semua, karena saya memang sudah salah selama ini. Apa yang saya sampaikan tidak benar. Itu alatnya. Kalau diikuti orang juga, salah orang lagi, dia sudah meralat. Itu namanya aslahu. Mereka memperbaiki. Kira-kira kesana kaji kita sebentar. Mustarikun. Kalau ingin menjadi contoh yang baiklah. Kalau ingin diikuti orang, dalam hal baiklah. Kalau ingin nanti supaya orang lain bersama-sama, ya dalam hal yang baiklah. Ta'awanu 'alal birri wa taqwalah. Tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung, dikin-dikin dalam berbuat albir dan takwa, kebaikan takwa. Sebab nanti akan mustarikun pula. Mustarikun, itu ya mustarikin. Fa innahum fil adabi mustarikun. Kira-kira itulah intinya ayat yang ke-33 yang sudah saya ringkas dari berbagai penjelasan ulama. Kemudian inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inna sesungguhnya, kadzalika seperti demikian itulah, naf'alu kami memperlakukan ganjaran atau balasan terhadap mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Biasanya dosa-dosa besar yang mendapat hukuman di dunia, termasuk hukuman had, namanya jarimah. Nah, pelaku dosa besar disebut dengan mujrim. Bahkan termasuk kekafiran, kesyirikan, kefasikan, kemunafikan, keangkuhan, kesombong, masuk dalam kategori mujrim. Para pelaku dosa-dosa besar, karena dia sudah melanggar, menentang durhaka, namanya jarimah. Pelakunya mujrim. Kalau banyak mujrimin. Inna kadzalika, sesungguhnya kadzalika, seperti demikian itulah, seperti azab yang di atas. Di atas kan sudah terangkan bentuk-bentuk azab, bentuk-bentuk siksa dan balasan. Seperti itulah. Kadzalika, seperti dzalika, seperti itulah. Tunjuknya ke atas, seperti itulah azab yang di atas. Tentu tidak kemungkinan pula kita jemput lagi kerja di atas. Putar-putar lenong-lenong sinan sekaji beko. Kadzalika, seperti zalika, seperti itu apa itu azab di atas. Yang puncaknya mereka bersekutu dalam memperoleh azab. Nah, seperti itu.
Naf'alu kami memperbuat. Biasanya kata-kata naf'alu ini terarah kepada yang jelek. Kalau yang baik na'mal. Na'mal. Kalau naf'al atau fa'ala biasanya kepada berupa hal yang tidak baik. Dalam sisi bahasa begitu. Jadi umumnya kata-kata fa'ala itu fa'ala yaf'alu nanti menjadi fi'lan, terarah kepada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, aktivitas yang negatif. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu contoh satu. Alam tara, apakah engkau tidak lihat, tidak perhatikan, kaifa, bagaimanakah, fa'ala, perbuatan. Fa'ala yaf'alu, perbuatan Tuhanmu terhadap fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah atau pemilik gajah atau pengendara gajah. Itu fa'ala. Jadi kalau naf'alu arah situ. Jadi sesungguhnya seperti demikian itulah kami memperlakukan orang-orang yang mujrimin. Ujung kesudahan akhir orang-orang yang berbuat jarimah atau dosa-dosa besar, ujung-ujungnya kesudahannya, akhirnya pasti mengalami azab yang menyengsarakan jika mereka tidak taubat, tidak insaf, tidak sadar dan tidak mencabut perbuatan dosa-dosa besar mereka. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, menguraikan apa akibat daripada tindakan mujrim. Mujrim itu tindakan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian di sini disebutkan innahum. Ini namanya sabab. Sabab. Sebab atau lantaran apa? Karena apa mereka mendapat balasan azab, bahkan bersekutu dalam mendapat azab itu. Ini dah alasannya. Innahum itu bisa diterjemahkan sesungguhnya, bisa karena sesungguhnya mereka, lantaran sebab karena sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka itu dahulu. Kanu itu dahulu. Kanu dahulu di mana? Di dunia. Sesungguhnya mereka, atau karena sesungguhnya mereka adalah mereka itu dahulu di dunia. Ketika masih mereka hidup, sewaktu mereka menjadi orang hebat, orang kuat, orang bagak, orang berkuasa, orang dehef, orang berpunya. Wah, orang punya banyak pengikut, banyak pembantu, banyak pendiking dan segala macam. Dulu. Kanu idza qila, apabila dikatakan, qila dikatakan kepada mereka, ya mereka itu, lahum la kepada hum mereka mujrimin ini, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah. Maka oleh sebab itu, karena tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka oleh sebab itu sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, taat dan patuh tunduklah kepada Allah, meminta berdoalah kepada Allah, karena tiada yang berhak disembah. Sebab makna ilaha itu ma'bud. Al-ilah al-ma'bud, ma'bud yang disembah. Ma'bud, mim ain ba waw ba, ma'bud da, ma'bud mim ain ba waw dal, ma'bud yang disembah. Disisipi sedikit,
La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah. Sebab kalau tidak disisipi dengan bihaqqin, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ada. Kalau terjemah bahasa Indonesia sering dibikin orang, tiada Tuhan melainkan Allah. Ada. Tiada yang disembah selain Allah. Ada. Di Indonesia saya banyak disembah orang lain selain pada Allah. Di Indonesia saja banyak yang disembah orang selain Allah. Yang paling banyak ini sembah orang nafsu di Indonesia. Nafsu berkuasa, nafsu ingin mendapat, nafsu serakah. Ilahahu hawahu namanya. Tuhannya hawa nafsunya. Masuk lagi ideologi paham-paham. Berhala-berhala dan patung-patung. Berhala berbeda dengan patung. Berhala bisa nampak, bisa tidak nampak. Kalau patung nampak. Makanya kalau terjemahnya tiada Tuhan melainkan Allah, atau tiada yang disembah selain Allah, ada yang disembah orang selain Allah. Makanya ulama-ulama ahli menyisipkan kata namanya bihaqqin, bihaqqin. Tiada yang berhak disembah. Tiada yang hak untuk disembah melainkan Allah. Baru dia. Illa ma'buda, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dikatakan kepada mereka begitu. Qila, tidak disebutkan siapa yang mengatakan. Karena qila itu dikatakan. Intinya siapa saja yang mengatakan, yang menyeru, mengajak kepada mereka. Apakah Nabi, Rasul, ulama, da'i, mubaligh, guru, alim, siapa saja yang mengajak mereka, yang menyerukan kepada mereka, yang mendakwah mereka, bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah, pencipta alam semesta, Rabbul Alamin, dan seterusnya. Sikap mereka yastakbirun, menyombongkan diri. Yastakbirun, menyombongkan diri. Apa yang menyombongkan diri? Yaitu orang apabila dikatakan kepada mereka kebenaran, mereka tolak. Karena yang sombong itu begitu. Batrul haq. Batru, batora, batru, batrul haqq, menolak, menentang kebenaran. Ketika orang menolak, menentang kebenaran, dan memang yang disampaikan itu kan kebenaran, kebenaran itu datang daripada Allah. Puncak kebenaran adalah mengakui Allah sebagai yang berhak disembah dan satu-satunya yang disembah, wahdahu la syarikalah. Ketika disampaikan ini, mereka tolak, mereka tidak percaya, mereka menentang. Sombong dia. Kapan saja orang menolak, menentang, mengingkari, memusuhi kebenaran, ketika itu dia sombong tingkat awal, tingkat pertama. Kesombongan yang terbesar itu adalah menolak kebenaran. Sebagaimana iblis. Iblis menolak perintah Allah. Aba wastakbara. Aba dia, enggan dia. Semenabaga iblis dia. Padahal iblis berdialog dengan Allah. Tapi karena dia dendam, kesumat dan dengki kepada Adam, itu bahaya. Dendam, dengki bisa mengakibatkan orang menentang Allah. Itu bahayanya. Dua sifat ini paling berbahaya. Dengki lalu dendam, atau sebaliknya, bisa mengakibatkan orang menentang Allah, menolak
Nah, di sini apabila dikatakan kepada mereka itu tiada yang berhak disembah melainkan Allah, yastakbiru. Mereka semua artinya menolak, menyentang. Sebab konsekuensi atau yang dituntut di balik pengakuan itu menyembah Allah. Tidak benar orang yang mengaku tiada berhak disembah melainkan Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah. Tidak benar pengakuan itu, bohong. Bohong pengakuannya. Ini siapa saja yang mengaku dan yang menyatakan pernyataan la ilaha illallah, dia dituntut untuk membuktikan pengakuannya itu. Tiada yang berhak disembah Allah, dia harus menyembah Allah. Kalau tidak, berarti dia sekedar ngomong, mengaku. Mereka tidak mau diajak menyembah Allah. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy tahu betul ini artinya. Kan bahasa mereka. Intinya, jangan sembah patung-patung berhala-berhala itu. Itu buatan kalian, tidak benar. Yang kalian disembah adalah pencipta alam. Kan? Itu sembah ibadah Allah. Mereka mengerti maksudnya. Mereka tolak. Semenjak zaman Nuh. Tolak. Alasan mereka ini, wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata dan akan selalu serta senantiasa akan berkata seperti itu. Orang-orang seperti ini kapan dan di mana saja berada. Karena kalimatnya yaqulun. Selalu istimrar selalu. Mereka yang seperti ini akan terus selalu berkata, berucap, inna, apakah sesungguhnya kami la tariku, la benar-benar sungguh tarik, meninggalkan Tuhan-Tuhan atau apa yang disembah oleh nenek moyang kami dan kami lantaran si syair ini. Lantaran kena dakwah, ajakan, seruan si syair, tukang syair, dan si majnun, si gila ini. Itu alasan mereka. Gara-gara pajannya kalau kami kemeninggan. Nah, kenapa Nabi tujuannya syair? Gini, tokoh-tokoh Quraisy Makkah itu ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair. Yang tidak pandai tulis baca itu bukan semua orang Arab, kalang-kalang yang dibawa, budak-budak, orang-orang miskin telantar, aska-aska tidak berguna. Tokoh-tokoh pemimpin mereka, intelektual mereka sampai ke Eropa, dagang. Sampai pernah bertemu dengan Heraklius, Kaisar Romawi, dialog dengan Heraklius tentang siapa Nabi Muhammad. Mereka ahli bahasa. Sampai menjelajah ke Eropa, ke jantung Eropa, Romawi, Eropa. Mereka membawa barang-barang dagang dari Yaman. Barang dagang dari Yaman itu dari timur, dari negara-negara kita. Rempah. Mereka jemput ke Yaman, lalu mereka transit nanti di Makkah, terus ke Madinah, langsung ke Eropa, berbulan-bulan. Nanti barang-barang di Eropa mereka bawa lagi dengan kapilah-kapilah onta melalui jalan daratan. Terus kapilah onta sampai ratus onta, beribu onta, beriring-iring. Lalu mampir lagi di Madinah, kemudian di Makkah, transit menemui sanak famili, kemudian langsung ke Yaman. Gitu kerja orang Arab. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah asyita. Rihlah mengembara, musim panas, musim dingin. Mereka ahli bahasa,
Bahkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah, di Safa dan di Marwah itu, di mana-mana, itu salah satunya. Antara lainnya mereka bawa dalam perjalanan. Mula-mulanya sejarah patung itu kenang-kenangan dalam perjalanan. Karena mereka begitu menghormati, memuliakan, mengagungkan Ka'bah, maka kenang-kenang terbaiknya dipajang di Ka'bah. Itu mula-mulanya begitu. Dan negeri asing begitu, begini, mereka bawa. Ini oleh-oleh. Semua rawat. Nampak aneh-aneh di negeri lain, bawa pulang. Nampak lo pakaian model-model aneh-aneh, bawa lo pulang. Nampak gaya macam-macam, dibawa orang rantau pulang. Pulang gadi-gadiwa di rantau, tiba rantau tahak kerajaan, tak suka si piring, hampir di rumah menggaya lah, bawa lo model orang lain, itu gaya. Ini pajang di Ka'bah. Atau cendramata. Mula begitu. Nampaklah mendengarnya aneh-aneh, bawa pulang. Akhirnya patung-patung segala macam aksesoris itu, lama-lama disembah. Karena nampak orang lain sembah. Namanya Latahiyun. Ini tahu Latahiyun. Tagian-tagian. Tagian-tagian. Nah, orang itu ahli bahasa. Bahkan ada nanti pertandingan bahasa, menyusun karang-karangan, puisi-puisi, syair-syair. Pemenangnya dipajang di Ka'bah. Berkadakan seperti setahun di pasar Ukaz. Pemenangnya syair itu dipajang di Ka'bah. Itu kebanggaan selama setahun. Kebanggaan ahli bahasa. Nabi Muhammad dituduh penyair. Karena bahasa Al-Quran itu mereka kagum, terpesona, tidak bisa mereka tandingi. Itu pasalnya. Kenapa Nabi Muhammad mereka tuduh syair, penyair? Karena ayat yang disampaikan Nabi itu dari segi bahasanya luar biasa. Mengalahkan syair-syair yang mereka susun. Mereka ahli bahasa. Sebagaimana ahlinya Nenek Mamak Pengulu dalam berpantun, dalam berpetatah petiti. Datang orang lain, datang petatah petiti yang mengagumkan, mereka kagum. Semua ya Pak. Orang Arab tuh paling tahu bahasa Arab setahu umur. Ini bahasa mereka. Datang ayat. Dulu kan ayat pendek-pendek saja, mengagumkan, ringkas, ijaz, simple, tapi luar biasa. Mengerti mereka. Lantaran mereka tidak mau mengakui ini firman Allah Ta'ala, mereka menganggap ini adalah susunan bahasa yang luar biasa. Muhammad penyair. Mereka tolak. Hati mereka menerima, cuman mereka tolak karena keangkuhan menolak. Majnun, kenapa Nabi tuduh gila? Semua Rasul semenjak Nabi Nuh tuduh gila. Rasul pertama yang tuduh gila Nabi Nuh. Bahkan istrinya menuduh gila. Laki yang mau kau jangan kalian tulis-tulis lagi loh. Tapi hebatnya Nabi Nuh nak mencerai istrinya tu. Kalau hebatnya jangan cerai bini serang. Nak cerai bini tu. Nabi itu gila. Kenapa gila ni? Macam penyebabnya. Macam. Gila itu kan bati-hati, nak normal. Nah, termasuk Muhammad mengatakan sudah hidup, mati sudah mati, ada pernah hidup, ada usulkan neraka segala macam. Gila Muhammad. Kamu habis-habisan, ada tuh bini habis, kekayaan habis, hanya gara-gara untuk menyampaikan yang katanya kata Tuhan. Gila Muhammad ini. Heboh orang. Kita balik akal Muhammad tu. Barangkali dia bini nula tua punya. Saya kumpul orang mengumpulan saya nang kali ketujuh engkau Muhammad di Makkah ko. Biarlah. Tapi jangan beriku gilo lagi. Engkau dulu cari emas. Engkau dulu kami percayai, engkau begini macam ni gilo engkau. Apakah memang bini engkau lah tu? Atau lebih atau kekayaan? Kami kumpulan. Itulah. Ada ngalah ceramah Kiai Aziz Zanuddin Ustaz dulu. Mantap menyampaikan itu. Matahari di sini, bulan di sini, apa katanya? Nyampai luar biasa.
Itu Nabi gila. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan nenek moyang yang telah disembah oleh, dipuja oleh nenek moyang kita turun-temurun? Kami akan meninggalkan itu lantaran si syair, penyair dan orang gilanya. No. No. Tidak ada cerita lagi. Kelanjutan kaji habis begini. Habis. No. Orang lain alilah senang kan. Kebetulan mau pagi ke ada hari abi jadi hari capek. Nang kaji wala selesai. Intinya lah dapat. Pagi ke selesai. Semoga daripada bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.